Memasuki hari keempat, warga negara asal Brazil yang jatuh ke jurang Gunung Rinjani belum berhasil dievakuasi. Korban terlihat berada di kedalaman 500 meter. Cuaca ekstrim dan medan curam membuat petugas kesulitan mengevakuasi korban. Seorang pendaki asal Brasil terjatuh saat hendak mendaki Gunung Rinjani pada Sabtu 21 Juni lalu. Korban terjatuh ke jurang danau Segara Anak sedalam 500 meter saat menuju puncak Rinjani. Di hari ketiga pencarian, petugas menggunakan drone thermal untuk mengetahui posisi dan kondisi korban. Proses evakuasi masih belum bisa dilakukan karena medan yang curam dan kondisi cuaca ekstrim. Rencana evakuasi menggunakan helikopter pun masih dipertimbangkan karena lokasi korban sangat riskan jika ada getaran. Kemarin tim kami sudah mencoba turun, itu kurang lebih sekitar 450 meter, itu terjadi beberapa kali longsoran batu. Nah, seperti itu, jadi belum berani mengambil tindakan untuk meneruskan, menurunkan atau menjaga korban. Seperti itu. Untuk helinya sendiri itu kami juga belum bisa memastikan karena di sana ada faktor pertimbangan. Pertama adalah cuaca, yang kedua adalah medan berbukit-bukit. Nanti tergantung dari kru heli dan timnya sendiri akan mengambil tindakan seperti apa. Akibat insiden ini banyak warga Brazil yang menulis komentar di media sosial Presiden Prabowo. Mereka minta bantuan agar korban dievakuasi. Pemerintah menyatakan terus memantau proses evakuasi WNA asal Brazil itu dan pemerintah juga akan memberikan bantuan jika diperlukan. Nanti kita akan update ya perkembangannya mengenai apa langkah-langkah yang akan kita ambil untuk membantu. Sebetulnya bukan hanya kasus ini yang di Rinjani ya, tapi banyak kasus yang sampai ke presiden yang oleh tim Bapak Presiden sedang diadvokasi. Korban terjatuh saat hendak buang air dan meminta pemandu beserta 6 orang rombongan yang mendahuluinya. Karena lama, sang pemandu menghampiri korban, namun hanya menemukan ranselnya. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, untuk mengetahui kondisi terkini evakuasi WNA asal Brazil dari Gunung Rinjani, sudah bergabung bersama kami ada jurnalis Kompas TV Fitri Rahmawati dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Fitri, sejauh mana proses evakuasi pendaki hingga saat ini, Fitri? Ya, Elgin dan juga saudara, proses evakuasi di hari keempat ini semua pihak turun tangan, termasuk Basarnas turun tangan dan tim gabungan dari Badan SAR Kota Mataram, BPBD, NTB, dan juga dari TNGR serta para relawan turut melakukan upaya evakuasi terhadap warga negara Brazil ini. Dan memang saat ini evakuasi untuk sementara dihentikan dan akan dilanjutkan pada esok hari. Proses evakuasi ini memang berlangsung cukup lama sehingga berlangsung pada 4 hari. Di hari keempat ini masih belum bisa tim evakuasi mencapai keberadaan korban karena memang kondisi atau posisi korban berada di kedalaman 500 meter dan para tim pencari atau tim evakuasi ini hanya bisa mencapai pada 300 meter, tidak bisa mencapai langsung kepada posisi korban. Ini memang terkendala oleh cuaca dan juga kontur dari jurang yang berada di lokasi tersebut, di mana konturnya adalah merupakan tanah berpasir yang tiba-tiba bisa longsor pada saat dijajaki oleh para tim evakuasi. Dan juga selain longsoran dari pasir, bisa terjadi longsoran bebatuan yang cukup membahayakan bagi para tim pencari dan juga akan membahayakan bagi korban. Namun dalam proses evakuasi ini pihak tim pencari juga sudah memantau keberadaan korban melalui drone dan terlihat bahwa korban berada di kedalaman 500 meter. Namun belum bisa dipastikan apa yang terjadi pada korban dan apakah korban dalam kondisi baik-baik saja atau kondisi meninggal dunia. Ini belum bisa dipastikan oleh tim yang melakukan evakuasi pada hari ini. Elgin. Oke, Fitri, tadi disebutkan cukup banyak kendala untuk mengevakuasi pendaki dan juga tadi diketahui bahwa belum tahu kondisi dari pendaki ini seperti apa. Lalu bagaimana dengan rencana evakuasi di esok hari, Fitri?
Ya, sebelum rencana besok sebenarnya pihak tim evakuasi sudah mencoba untuk menurunkan helikopter dan namun karena kondisi cuaca Elgin itu tidak bisa dilakukan karena memang daerah di kawasan Rinjani ini berbukit-bukit dan cukup riskan untuk ke heli melakukan proses evakuasi di lokasi tersebut. Dan juga ketika nanti heli itu akan melakukan proses evakuasi di lokasi tersebut, bisa saja akan ada getaran dan ini akan menimbulkan longsoran. Elgin, saya dapat menjelaskan kepada Anda dan juga saudara bahwa banyak sekali masyarakat yang tidak memahami kontur dari jurang yang ada di Rinjani ini karena mereka menganggap bahwa proses pencarian itu bisa dengan mudah dilakukan jika dilihat dari visual. Namun ketika tim pencari atau tim evakuasi akan melakukan proses pencarian, itu mereka terkendala karena kontur tanah yang sangat labil dan tiba-tiba bisa terjadi longsoran. Dan untuk besok akan dilakukan evakuasi lanjutan dan akan diuji cobakan kembali apakah heli dapat membantu proses evakuasi itu. Dan akan dilakukan upaya yang cukup keras dari semua pihak agar dapat membantu dari WNA Brazil ini bisa dievakuasi dari lokasinya saat ini. Semua pihak berdoa termasuk masyarakat di Nusa Tenggara Barat ini berdoa agar korban bisa diselamatkan dalam proses evakuasi yang bisa berlangsung besok pada hari kelima dan diharapkan di hari kelima ini Elgin proses evakuasi tersebut bisa berlangsung dengan baik dan ini juga merupakan harapan dari para pendaki. Saya dapat informasikan juga kepada saudara dan juga masyarakat gitu bahwa untuk saat ini mulai hari ini bahwa proses pendakian menuju puncak ditutup sementara sampai proses pencarian ini berakhir. Dan bisa menyelamatkan korban. Elgin. Baik, Fitri Rahmawati, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali.